Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Wanita Jepang kaya ini menikah dengan tenaga kerja Indonesia dan ternyata namaku Harumi Aina. Aku menjalankan bisnis ekspor buah-buahan dari Jepang ke berbagai negara, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah. Usia 31 tahun. Lajang. Tinggal di apartemen mewah dekat kawasan bisnis Tokyo. Banyak orang bilang aku wanita sukses. Tapi, entah kenapa, hatiku selalu kosong. Suatu sore, setelah menghadiri pertemuan dengan calon investor dari Dubai, aku memutuskan untuk menyetir sendiri. Aku butuh udara segar, butuh menyentuh realita di luar gedung-gedung dingin yang penuh formalitas. Saat melewati jalanan kecil dekat kawasan pabrik di pinggiran Tokyo, seorang pria tiba-tiba melintas sambil membawa 2 dus besar di atas troli. Aku menginjak rem mendadak. Mobilku berhenti beberapa senti di depannya. Jantungku ikut berhenti sejenak. Pria itu menoleh. Wajahnya berkeringat, tapi bukan karena takut. Tatapannya tenang, matanya dalam, dan senyumnya, aneh sekali, bisa membuat orang merasa bersalah sekaligus tenang. Astaga. Maafkan saya, kataku. Turun dari mobil. Dia hanya mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Nona. Saya juga yang salah. Terima kasih sudah mengerem. Bahasa Jepangnya fasih, tapi terdengar sedikit asing. Seperti ada logat dari Asia Tenggara. Nama saya Zaki, lanjutnya, sambil membetulkan posisi dus di troli. Saya buru-buru mengantar pesanan ini ke bagian gudang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mengikuti gerakan matanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada sikap merendahkan diri seperti kebanyakan pekerja asing yang sering aku lihat. Wajahnya biasa saja, tapi caranya berdiri, caranya bicara, seolah dia sedang berdiri di rumahnya sendiri. Beberapa menit kemudian dia pergi. Sementara aku masih berdiri di tepi jalan, seperti orang bingung. Tanganku masih di setir, tapi pikiranku tertinggal. Namanya Zaki. Esoknya, aku menghubungi manajer lapangan di perusahaan, menanyakan vendor pengemasan di kawasan itu. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Bukannya aku tidak punya pekerjaan lain. Tapi ada rasa ingin tahu yang aneh. Rasa yang tak biasa. Tolong kirimkan daftar vendor kita yang ada di area Shinagawa. Saya mau evaluasi rantai pasokan, kataku. Ya, kedengarannya profesional, padahal alasan sebenarnya sama sekali tidak profesional. Seminggu kemudian, aku datang ke pabrik tempat Zaki bekerja. Bukan sebagai bos besar. Aku menyamar, pakai baju biasa, tanpa riasan, tanpa pengawal. Hanya Harumi Aina versi jalanan. Zaki sedang membantu mengangkat palet buah. Keringat mengalir dari pelipisnya, tapi wajahnya tidak menunjukkan lelah. Dia tersenyum saat melihat rekannya yang lebih tua kesulitan memindahkan keranjang, lalu langsung membantunya. Zaki-san, bantu saya ya, kata seorang supervisor Jepang. Baik, Pak. Tangannya cekatan, sopan, dan tidak banyak bicara. Aku mengamati dari jauh. Sambil berdiri di dekat mesin pendingin, aku mencatat sesuatu dalam hati. Dia bukan sekadar pekerja biasa. Ada yang berbeda dari caranya memandang dunia. Sederhana, tapi penuh harga diri. 3 hari kemudian, aku kembali lagi ke tempat itu. Kali ini, aku berdiri lebih dekat. Lalu Zaki melihatku. Nona yang waktu itu, ya? Katanya sambil tersenyum sopan. Aku mengangguk. Kebetulan lewat saja. Lagi cek vendor. Kamu kerja di sini ya? Iya, sudah 2 tahun. Kami berbincang sebentar. Ringan. Tentang pekerjaan, tentang Tokyo, bahkan tentang durian dari Indonesia. Katanya di kampungnya dia biasa panjat pohon durian saat masih kecil. Aku tertawa. Sulit membayangkan lelaki yang begitu tenang ini dulu suka manjat pohon. Kenapa kamu kerja di Jepang? Tanyaku tanpa sadar. Dia diam sebentar.
Untuk keluarga. Saya punya adik yang masih sekolah dan orang tua saya tidak lagi bekerja. Di sini gaji lebih baik. Jawabannya sederhana, tapi nadanya dalam sekali. Penuh tanggung jawab. Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh tanya. Seorang lelaki asing dari negara jauh datang ke Jepang demi orang-orang yang ia cintai. Tidak banyak bicara, tidak mengeluh, tidak mengemis perhatian. Tapi hadirnya membuat seseorang seperti aku mulai berpikir ulang tentang hidup ini. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku yang selama ini terlalu tinggi menatap langit, sampai lupa bahwa bumi tempat berpijak punya banyak cerita yang jauh lebih tulus daripada apa yang kujalani di menara bisnis, namanya Zaki. Dan mungkin dia akan mengubah hidupku. Aku tidak pernah menyangka akan kembali ke pasar tradisional Jepang. Tempat yang ramai, sempit, dan bau campuran ikan asin dengan sayur busuk di beberapa sudutnya. Tempat yang dulu kuanggap bukan levelku, sekarang jadi tempat yang rutin kudatangi diam-diam. Semua berawal dari satu alasan, Zaki. Bukan, aku bukan wanita bodoh yang jatuh cinta hanya karena lelaki itu pernah tersenyum padaku. Tapi, aku penasaran. Aku ingin tahu kenapa seseorang bisa terlihat sebahagia itu, padahal hidupnya jauh dari kata mewah. Pagi itu aku menyamar. Topi, masker, jaket lusuh, dan sepatu sneakers murahan. Aku parkir mobilku agak jauh, lalu berjalan kaki ke dalam pasar. Aku melihatnya dari kejauhan. Zaki sedang menawar buah semangka dari pedagang lokal. Bahasa Jepangnya lancar sekali. Bahkan dialek Kansai-nya terdengar lebih alami daripada beberapa manajerku yang asli Jepang. Dia memeriksa semangka itu, mengangkatnya, menepuk-nepuk kulitnya, lalu bicara dengan sopan kepada penjual. Sesekali ia tersenyum. Dan aku berdiri cukup jauh, berpura-pura melihat-lihat stroberi, tapi sebenarnya memperhatikannya. Setelah transaksi selesai, dia mengikat dus semangka ke bagian belakang sepeda tuanya, lalu mengayuh pelan ke arah utara. Aku mengikuti dari jauh, bukan menguntit, tapi, ya entahlah. Aku hanya ingin tahu kemana dia pergi setelah belanja. Sekitar 20 menit kemudian, Zaki masuk ke sebuah pabrik pengemasan. Bukan perusahaan besar, tapi cukup tertib dan bersih. Aku mencatat nama pabriknya. Itu salah satu vendor kecil kami yang menyuplai buah untuk proyek ekspor baru ke Malaysia. Di luar pagar, aku melihat para pekerja lain sedang merokok sambil tertawa-tawa. Tapi Zaki langsung menuju pintu belakang, membawa dus semangka itu sendiri, lalu menyapa rekan kerjanya dengan bahasa yang sederhana tapi hangat. Zaki, hari ini kamu bawa dari pasar langsung, ya? Tanya seorang ibu tua yang kelihatan seperti staf gudang. Iya, Bu. Lebih murah kalau beli langsung. Kualitasnya juga lebih segar. Aku tak habis pikir. Lelaki itu tidak hanya bekerja di pabrik. Dia juga jadi kurir, tukang angkut, bahkan kadang jadi pembeli bahan. Semuanya dia lakukan sendiri. Anak itu memang luar biasa, kata seorang pria tua yang berdiri tidak jauh dariku. Bukan orang Jepang, tapi kerjanya lebih rajin dari kita semua. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta naik gaji, selalu senyum. Aku mengangguk pelan, tidak menjawab, tapi kalimat itu menancap kuat di pikiranku. Zaki bekerja bukan untuk karier, bukan untuk status sosial. Dia bekerja karena ada keluarga yang ia perjuangkan. Sore harinya, aku pulang ke apartemen. Tapi pikiran tentang Zaki tidak hilang. Bukan karena rasa suka, tapi karena rasa malu. Seumur hidupku, aku dikelilingi orang-orang yang bekerja demi bonus tahunan, liburan ke Eropa, atau pencitraan di media sosial. Tapi Zaki, dia bekerja demi adiknya bisa sekolah. Demi orang tuanya tidak kelaparan. Besoknya, aku membuat alasan ke asisten pribadiku. Aku mau turun langsung ke vendor, Naoko. Biar tahu kondisi lapangan. Naoko melongo. Harumi-san, itu bukan pekerjaan CEO. Sekarang jadi pekerjaanku. Jawabku singkat. Aku datang ke pabrik itu dengan mobil dinas. Kali ini tidak menyamar. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Zaki saat tahu siapa aku sebenarnya. Dia kaget tentu saja. Harumi-san,
Tanyanya sambil buru-buru membersihkan tangannya yang kotor, karena baru dari ruang pendingin. Aku tersenyum. Ya, CEO perusahaan yang mengimpor buah-buahan dari sini. Zaki terlihat canggung, tapi tetap tenang. Tidak berlebihan, tidak menjilat, tidak panik. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Aku berbincang dengan manajer pabrik selama 20 menit, lalu pamit. Tapi sebelum keluar, aku menoleh ke arah Zaki yang sedang membersihkan lantai dekat rak penyimpanan. Zaki, kataku, kalau punya waktu luang, maukah kau temani aku ke pasar lagi? Aku ingin tahu cara memilih semangka yang bagus. Dia menatapku, lama. Lalu mengangguk pelan. Boleh. Tapi saya pilihkan yang murah dan manis, ya? Aku tertawa kecil. Itu memang yang terbaik. Hari itu aku pulang tanpa membawa buah. Tapi rasanya seperti membawa pulang sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Rasa kagum pada ketulusan yang nyata. Hari Sabtu pagi. Langit Tokyo mendung. Udara agak dingin meski sudah masuk musim semi. Tapi aku bangun lebih awal dari biasanya. Ini bukan hari kerja, bukan pula ada rapat penting. Tapi aku punya janji. Janji yang seharusnya terdengar sepele. Untuk wanita sepertiku, belanja semangka ke pasar bersama seorang pekerja pabrik. Aku mengenakan jaket denim dan celana panjang biasa. Tidak berdandan. Tidak pakai parfum mahal. Aku hanya ingin jadi Harumi Aina yang manusia. Bukan CEO, bukan pewaris perusahaan, bukan wanita yang biasanya hanya dilihat dari saldo rekening. Zaki sudah menunggu di depan pasar. Berdiri di samping sepedanya. Tangannya dimasukkan ke saku jaket lusuh. Ketika melihatku datang, dia tersenyum. Selamat pagi, Harumi-san, katanya singkat. Aku membalas senyum. Kamu datang lebih pagi dari jadwal. Saya selalu datang pagi. Kalau datang, siang harga udah naik. Kami masuk ke pasar bersama. Dia berjalan santai, seperti sudah hafal setiap lorong. Beberapa pedagang menyapanya ramah. Beberapa ada yang memberinya diskon tanpa diminta. Aku hanya memperhatikan. Kenapa mereka baik sekali padamu? Tanyaku sambil menoleh ke wajahnya. Mungkin karena saya selalu bayar tepat, tidak pernah nawar terlalu banyak, dan bantu mereka angkat barang kalau lagi sepi. Jawabnya kalem. Kami berhenti di sebuah lapak buah. Zaki memeriksa satu persatu semangka. Diketuk pelan, dibolak-balik, lalu ditanya asalnya. Kamu tahu banyak tentang buah, kataku heran. Saya biasa bantu panen waktu kecil. Di kampung, keluarga saya petani. Setelah selesai memilih, kami duduk di bangku kayu dekat gerobak minuman. Aku membeli 2 botol teh hijau dingin. Zaki menolak dibayari, tapi aku paksa juga. Kamu selalu begitu ya? Tidak suka dibantu? Dia tersenyum kecil. Saya tidak ingin hidup jadi kebiasaan berutang budi. Itu saja. Setelah itu, entah kenapa, pembicaraan kami jadi makin panjang. Zaki cerita tentang adiknya yang baru lulus SMA dan ingin kuliah keperawatan. Tentang ibunya yang jualan nasi uduk di kampung. Tentang ayahnya yang sudah tua dan kini hanya duduk di beranda rumah setiap pagi, menunggu kabar darinya. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyela. Rasanya seperti mendengar cerita dari dunia yang jauh, dunia yang tidak pernah aku singgahi, tapi sekarang terasa dekat sekali. Kalau kamu sendiri, kenapa belum menikah? Harumi-san, tanya Zaki tiba-tiba. Aku terdiam beberapa detik, karena tidak ada yang benar-benar membuatku percaya. Percaya apa? Bahwa pernikahan bukan sekadar foto indah dan pesta mewah, tapi tentang bertahan, tentang kesederhanaan, tentang saling mendoakan meski tidak kelihatan. Zaki mengangguk. Matanya menatap jalanan. Iya, itu sulit dicari. Lalu ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa, mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain. Saya bawa ini tadi pagi. Ini makanan dari Indonesia. Saya masak semalam. Cuma nasi goreng biasa. Mau coba? Aku menatap bungkusan itu. Bau rempah langsung menyeruak saat ia membuka kain pembungkusnya. Aku mengangguk. Kami makan berdua di bangku kayu, sambil melihat lalu lalang orang. Aneh sekali. Aku merasa lebih damai di pasar ini daripada di ruang rapat ber-AC dengan kursi kulit buatan Italia.
Setelah makan, kami diam sebentar. Tidak canggung, hanya diam yang hangat. Zaki menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Saya sering mendoakan banyak orang dari jauh, termasuk kamu." Aku mengerutkan kening. "Mendoakan aku?" "Iya. Sejak pertama kali kita bertemu. Saya lihat kamu seperti orang yang punya segalanya, tapi hatinya kosong. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu benar. Kalimat itu menamparku, lebih keras dari omongan investor yang pernah menolakku mentah-mentah." Zaki menatap ke arah langit, lalu berkata, "Saya tidak tahu apa takdir saya ke depan, tapi saya percaya, selama kita tidak sombong dan tetap berdoa, jalan itu selalu terbuka." Hari itu aku pulang dengan kepala yang lebih berat dari biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, hatiku terasa ringan. Hari itu seharusnya jadi hari biasa. Aku datang ke kantor, mengecek laporan, bertemu 2 supplier baru dari Shizuoka, lalu rapat dengan tim ekspor. Semuanya berjalan sesuai jadwal. Tapi entah kenapa, pikiranku terus melayang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena satu pertanyaan yang tak berhenti terngiang. Kenapa aku terus mencari-cari Zaki dalam hari-hariku? Aku bukan remaja belasan tahun yang baru pertama kali mengenal cinta. Aku juga bukan perempuan kesepian yang butuh perhatian. Aku terbiasa sendiri. Tapi kehadiran Zaki mengubah sesuatu yang tidak bisa aku definisikan dengan mudah. Sore itu aku mengundangnya makan malam di rumahku. Bukan acara mewah. Hanya 2 piring nasi, lauk sederhana, dan teh panas. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, bukan sebagai pekerja pabrik, tapi sebagai lelaki yang membuatku berpikir ulang tentang hidup. Zaki datang dengan jaket jeans yang sama seperti biasa. Rapi, sopan, tapi tetap sederhana. "Rumahmu seperti hotel," katanya sambil melirik interior ruang tamu. "Menurutmu terlalu berlebihan?" tanyaku sambil tersenyum. "Tidak juga. Tapi aku lebih suka rumah yang ada suara ayam dan suara ibu masak di dapur." Aku tertawa. Mungkin rumah seperti itu yang belum pernah aku alami. Kami makan sambil bercerita macam-macam. Tentang masa kecil, tentang cita-cita yang kandas, dan tentang hal-hal kecil yang ternyata bisa membuat bahagia. Tapi obrolan kami tidak bertahan lama. Ibuku datang tiba-tiba. Aku lupa memberitahu bahwa dia akan mampir dari Kyoto setelah urusan bisnisnya selesai. Begitu melihatku duduk bersama Zaki, wajahnya langsung berubah. "Siapa ini?" tanyanya tajam. Aku bangkit berdiri. "Namanya Zaki, teman." Ibuku menatap Zaki dari atas ke bawah. "Teman atau calon masalah?" Zaki berdiri pelan, lalu membungkuk sopan. "Selamat malam, Ibu." Ibuku tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Beberapa menit berikutnya terasa sangat canggung. Ibuku duduk tanpa bicara, hanya memandangi meja makan yang masih ada sisa nasi dan teh. Lalu, tanpa basa-basi, dia bicara langsung kepadaku dalam bahasa Jepang yang cepat dan dingin. "Kamu serius berteman dengan orang seperti itu?" Dia buruh. Tidak punya apa-apa. "Apa kamu tidak sadar siapa dirimu?" Aku diam. Mataku menatap piring kosong. Zaki tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri tenang, seperti sudah sering mengalami hal serupa. "Maaf, Bu," katanya pelan. "Saya tidak bermaksud mengganggu." Ibuku berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah ke pintu. Tapi sebelum pergi, dia berbisik di telingaku, "Kamu mempermalukan ayahmu yang sudah meninggal." Setelah ibuku pergi, aku duduk lagi. Nafasku berat. Zaki masih berdiri. "Aku tidak bermaksud membuatmu dimarahi," katanya. "Aku tahu," jawabku lirih. Lalu aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu, Zaki, mungkin kamu tidak bisa membayangkan betapa menyesakannya jadi aku saat ini. Dianggap bodoh hanya karena ingin hidup sederhana. Dianggap menjatuhkan martabat keluarga hanya karena menyukai lelaki yang bukan siapa-siapa." Zaki mengangguk pelan. Aku tahu rasanya tidak dianggap pantas. Malam itu, dia pulang lebih awal. Tapi sebelum keluar rumah, dia berkata satu kalimat yang membuatku berpikir sangat lama. "Tidak semua orang akan mengerti keputusan kita. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, kita tahu kenapa kita memilihnya." Setelah dia pergi,
Aku duduk di ruang tamu. Lama. Tanpa suara. Tanpa musik. Hanya suara detak jam dan pikiranku yang berkecamuk. Aku sadar satu hal malam itu. Mencintai seseorang seperti Zaki berarti siap kehilangan banyak hal. Tapi, entah kenapa aku tidak merasa takut. Justru, untuk pertama kalinya, aku merasa berani. 3 hari setelah pertengkaran kecil dengan ibuku, aku mengambil keputusan besar. Menemui Zaki di tempat kerjanya. Bukan untuk membahas ibuku. Bukan juga untuk membahas hubungan kami. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia tetap baik-baik saja. Aku tidak mau kehadiran ibuku membuatnya merasa rendah diri. Zaki bukan orang sembarangan, walau dunia memandangnya begitu. Pabrik tempatnya bekerja berada di pinggiran Tokyo. Tidak mewah, tidak besar, tapi tertata rapi dan bersih. Saat aku datang, para pekerja memandangku aneh. Mungkin tidak sering ada wanita berjas panjang dan sepatu kulit menginjak lantai mereka. Seorang pria paruh-baya menghampiriku. Dia manajer pabrik. "Maaf, Anda siapa?" Tanyanya dalam bahasa Jepang formal. "Saya ingin bertemu dengan Zaki, salah satu staf bagian produksi." Dia terlihat kaget, tapi tidak banyak bertanya. Beberapa menit kemudian, Zaki muncul. Pakaiannya masih kotor bekas debu mesin, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. "Kamu kenapa ke sini?" tanyanya pelan. "Aku cuma ingin lihat dunia kamu." Dia menatapku, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ayo, aku tunjukkan." Kami berjalan menyusuri lorong pabrik. Zaki menjelaskan satu persatu proses kerja di bagian yang ia tangani. Tangannya cekatan menunjuk mesin, matanya bersinar saat bicara. Seperti anak kecil yang bangga menunjukkan mainan favoritnya. "Banyak yang bilang kerja di sini membosankan," katanya. "Tapi buatku, ini lebih baik daripada menganggur di kampung." Setelah itu, kami duduk sebentar di ruang istirahat. Tempatnya sempit, hanya ada 2 kursi dan mesin minuman. "Zaki," kataku pelan. "Kalau aku bilang ingin lebih serius, kamu takut?" Dia menatapku lama. "Aku bukan takut, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu." Nada suaranya berubah, tidak seperti biasanya. "Ada hal yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun di Jepang, termasuk kamu." Aku diam, menunggu. Zaki menghela napas, lama. Lalu berkata pelan, "Dulu, aku pernah hampir di penjara. Jantungku berhenti sesaat. Itu waktu aku masih di Indonesia, umur 20. Temanku mengajakku ikut bisnis kecil-kecilan. Katanya jual, beli alat elektronik. Tapi ternyata, itu cuma kedok. Uang yang kami putar berasal dari pinjaman ilegal, bahkan ada yang dari hasil penipuan online. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Waktu ketahuan, semua kabur. Tapi aku yang tertangkap. Karena aku yang paling mudah dicari. Polisi datang ke rumah. Ibuku menangis. Ayahku tidak bicara apa-apa selama seminggu. Zaki menunduk. Jemarinya mengepal pelan. Aku tidak pernah benar-benar di penjara. Tapi aku sempat ditahan 3 hari. Lalu dilepas karena tidak cukup bukti. Tapi namaku tetap buruk di kampung. Orang-orang mulai menjauh. Bahkan ada yang menyebutku anak haram. Aku ingin kabur dari semua itu. Aku belajar bahasa Jepang di balai kerja, lalu mendaftar jadi TKI. Satu-satunya hal yang membuatku terus bertahan adalah adikku. Dia masih kecil waktu itu. Aku tidak mau dia tumbuh tanpa harapan. Aku masih terdiam, mencoba mencerna semuanya. Jujur, aku tidak tahu harus berkata apa. Kisah ini seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi, menyakitkan. Di sisi lain, jujur. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Tanyaku pelan. "Karena aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak sempurna, tidak dari keluarga terpandang, masa laluku pun kotor. Tapi aku berusaha keras berubah, berdoa, bekerja, menebus semuanya." Aku menatap wajahnya. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada air mata. Hanya kejujuran yang telanjang, tanpa topeng, tanpa hiasan. "Zaki," kataku pelan. "Aku tidak peduli. Kamu siapa dulu? Yang penting, siapa kamu hari ini?" Dia terdiam. Lama. Lalu mengangguk.
Kami pulang terpisah sore itu. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Aku sadar, cinta yang sungguh-sungguh bukan hanya menerima sisi baik seseorang, tapi juga berdamai dengan lukanya. Malam itu aku membuka ponsel dan menulis pesan singkat pada ibuku. Aku tahu ini bukan pilihan yang kau harapkan, tapi aku ingin hidup yang aku pilih sendiri, bukan hidup yang ditentukan oleh silsilah keluarga. Aku akan menikah dengan Zaki, dan aku tidak takut. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan kimono putih sederhana. Bukan gaun mewah rancangan desainer papan atas. Tidak ada permata. Tidak ada sepatu hak tinggi. Hari ini bukan tentang pesta, bukan tentang gengsi, tapi tentang keyakinan dan keberanian. Hari ini aku akan menikah dengan Zaki. Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana di sebuah mushola kecil milik komunitas muslim di pinggiran Tokyo. Bukan gedung hotel, bukan taman bunga, tapi tempat yang justru membuatku merasa tenang. Beberapa hari sebelumnya, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku tahu langkah ini besar, tapi aku melakukannya bukan karena cinta semata, melainkan karena aku merasa aku telah menemukan arah hidup yang selama ini kosong, ibuku tidak datang. Aku sudah menduga. Tapi aku tetap mengirim undangan. Zaki duduk bersimpuh di depan imam. Wajahnya tenang. Dia mengenakan jas pinjaman. Tapi bagi mataku, dia tetap terlihat istimewa. Selesai akad nikah, aku menyalaminya. Tangannya hangat, pandangannya lurus. Tak ada air mata, hanya senyuman yang penuh arti. Seolah semua luka dan rintangan yang kami hadapi akhirnya terbayar lunas. Setelah acara usai, kami duduk berdua di bangku taman kecil dekat mushola. Musim semi mulai datang. Beberapa kelopak sakura beterbangan tertiup angin. Rasanya seperti mimpi, kataku sambil menatap langit. Zaki tersenyum. Kalau ini mimpi, aku tidak mau bangun. Kami tertawa pelan, tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah obrolan ringan, ponsel Zaki bergetar. Dia melihat layar, lalu wajahnya berubah. Panik. Ada apa? Tanyaku cepat. Adikku masuk rumah sakit di Indonesia. Zaki berdiri, bingung. Aku langsung menggenggam lengannya. Tenang, kita cari cara. Kita berangkat ke sana. Dan benar, 2 hari kemudian kami sudah berada di Indonesia. Zaki menjual semua barang berharganya, termasuk sepeda motornya di Jepang, untuk biaya rumah, sakit. Aku ikut menanggung sisanya. Aku tahu ini bukan kewajibanku, tapi aku merasa keluarga Zaki adalah keluargaku juga. Adiknya ternyata mengidap gagal ginjal. Biaya cuci darah mahal, belum lagi obat-obatannya. Hari-hari kami di Indonesia, penuh perjuangan. Zaki kembali jadi lelaki yang aku lihat pertama kali di jalan Shibuya. Yang berjuang, yang tidak banyak bicara, tapi bekerja keras tanpa mengeluh. Kami tinggal di rumah kecil berdinding kayu, dengan atap seng yang bocor jika hujan turun. Tapi, anehnya, aku tidak merasa menderita. Justru aku merasa hidupku lebih nyata di sini. Setiap pagi, kami belanja sayuran di pasar. Setiap malam kami duduk di teras, minum teh, dan mendengarkan suara jangkrik. Tapi cobaan datang lagi. Di hari ke-7, kami di desa. Orang-orang mulai bergosip. Itu yang perempuan Jepang ya? Katanya mantan bos besar? Aneh ya, kok mau sama orang kayak Zaki? Aku mendengarnya. Langsung dari mulut-mulut tetangga yang tak sadar aku mengerti bahasa mereka. Awalnya aku marah, tapi Zaki hanya menepuk punggungku dan berkata, "Tidak apa-apa, dulu mereka lebih kejam dari ini." Aku mengerti sekarang kenapa Zaki tumbuh jadi lelaki yang kuat. Lingkungan ini telah mengasahnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Seminggu kemudian, aku dapat kabar dari kantorku di Jepang. Salah satu rekan bisnis utama membatalkan kontrak karena tahu aku telah menikah dengan orang biasa. Alasannya tidak jelas, tapi intinya reputasiku dipertaruhkan, aku terpukul. Tapi aku tidak menyesal. Aku sudah memilih jalan ini. Sore itu, aku dan Zaki duduk di beranda, diam. Matahari perlahan tenggelam di balik sawah. Lalu aku bertanya pelan, "Zaki,
Kamu pernah menyesal memilih aku? Dia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Tidak pernah. Bahkan jika aku harus kehilangan semua yang aku punya, asal bukan kamu. Aku tersenyum. Lalu bertanya lagi, kalau aku mati lebih dulu, kamu akan nikah lagi? Dia tertawa. Pertanyaan macam apa itu? Aku serius. Dia menatapku dalam-dalam. Aku tidak menikahi kamu untuk hari ini saja, Harumi. Aku menikahi kamu karena kamu satu-satunya orang yang percaya aku pantas diberi kesempatan kedua. Aku menunduk, menahan air mata. Saat itu aku sadar, hidup tidak perlu sempurna untuk bahagia. Cukup ada orang yang benar-benar mau berjalan bersama, meski jalannya penuh batu tajam. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Namaku tak lagi masuk daftar majalah bisnis Jepang. Tapi aku bahagia. Aku lebih mengenal diriku. Dan yang lebih penting, aku lebih mengenal Tuhan. Zaki mengajarkanku satu hal yang tidak pernah dia ucapkan langsung. Ketika kamu merendahkan orang lain karena status, kekayaan, atau masa lalu, maka sesungguhnya kamu sedang meninggikan kesombonganmu sendiri. Dan kesombongan, cepat atau lambat, akan dihancurkan oleh kehidupan. Penutup dulu, aku takut kehilangan segalanya jika menikah dengan Zaki. Tapi sekarang aku sadar, aku justru baru mulai hidup ketika aku melepaskan semua yang membuatku sombong. Kita bisa hidup di rumah kecil, memakai baju biasa, tanpa merek terkenal. Tapi kita tidak bisa hidup tenang jika hati kita penuh arogansi. Dan aku percaya, jika kita ikhlas dan jujur, Allah akan selalu bersama kita. Di Jepang, di Indonesia, dimanapun kita berada.